Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Bapak, saudara-saudara, jamaah salat asar, keluarga besar, boswa, kesemuanya yang sangat saya hormati, ketua takmir beserta pengurus yang juga sangat saya hormati. Alhamdulillah, pada sore hari ini kembali Allah mentakdir kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat, di dalam rangka bersama-sama mendatangi undangan Allah, yaitu solat asar berjamaah. Mudah-mudahan solat yang kita kerjakan, zikir, amal yang kita kerjakan hari ini, mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan barakah ibadah kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan nanti maghrib kita diberikan kekuatan kembali oleh Allah untuk mendatangi undangannya, yaitu sholat maghrib berjamaah. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, saya diberi tema bukti cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bab sekarang ini bulan Rabiul Awal, di mana di kampung-kampung, desa-desa, kantor semuanya mengadakan peringatan Maulid. Cuman sedikit dari mereka itu mampu mengambil hikmahnya. Kalau masyarakat ini kebanyakan yang ditonjolkan tradisinya, kebiasaannya. Tapi untuk mengambil hikmahnya sedikit yang bisa ngambil. Kadang panitianya juga tidak sholat, gara-gara sibuk tradisinya. Yang ngatur telur, arak-arakan itu, akhirnya tidak sholat dia. Ditanya, tidak sholat dulu, diskon. Dikira dapat dispensasi. Jadi kalau mengadakan muludan, anggapan sebagian mereka tidak sholat, tidak apa-apa, dapat restu mungkin. Dikira roksi. Gitu ya, tidak bisa. Ya, kenapa? Karena mereka awam. Mereka hanya semangat ketika ada kegiatan-kegiatan semacam itu. Ya, tapi lumayanlah daripada ndak marbelas ke masjid. Jadi mungkin ajang dekat masuk ke masjid, ya tahunan kayak gitu. Berarti 1 tahun bisa 3 kali, Muludan, Idul Fitri, Idul Adha. Ya lumayan daripada belas. Tapi kalau diukur dengan jenengan semuanya, ya jauh lah, kelas bawah. Kalau jenengan ini ibarat kuliah sudah semester akhir sudah. Kalau di kampung itu TK masih. Nanti masuk TV dikelihatan orang kampung ini, saya diprotes ini. Gitu ya. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adanya peringatan Maulid ini tujuannya untuk tumbuh rasa cinta kepada Rasulullah. Kenapa cinta yang menjadi sasaran? Karena cinta inilah yang menjadi power, yang menjadi kekuatan yang bisa mendorong semangat untuk mengikuti jejak dan langkah, perintah serta larangan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak ada cinta, mustahil kita mau melaksanakan.
Seperti contoh sekarang bekerja. Jenengan kalau tidak mencintai pekerjaannya, mustahil jenengan melanjutkan pekerjaannya. Mustahil. Mending leren. Jenengan kerja kalau tidak dilandasi cinta, 2 hari bosan sudah. Kan begitu. Jadi cinta yang mendorong. Dulu seperti jenengan lah, seperti sampean-sampean semua waktu masih belum kawin dengan calon istri, dengan istri dulu awal cinta kan, semangat. Minta baju walaupun tidak punya uang, semangat. Tidak pernah nolak. Gimana? Tidak pernah gimana? Oke. Perkara ngutang tidak tahu. Yang penting oke dulu. Kan gitu. Kenapa? Cinta ini. Kan gitu. Cinta, semangat. Kenapa sahabat-sahabat dulu segala tindak tanduk Rasulullah terus diikuti? Bahkan dia segala apa? Satu contoh, Nabi itu mengutakan moro-moro mengatakan amin, amin, amin. Habisnya ditanya, Nabi kenapa mengatakan amin? Mau tanya terus, penasaran terus, ingin begitu ada di kerjaan Rasulullah, ingin ditiru. Seperti Sayyidina Umar ngasih makan kepada orang kafir, niru Rasulullah, Rasulullah ngasih makan orang kafir, terus ditiru, dilanjutkan. Sayyidina Ali setiap malam sholat tidak kurang 1000 rakaat, niru kerjakan. Kenapa? Karena niru Rasulullah tiap malam sampai bengkak kakinya. Ali Banyuwangi, jangan 1000 rakaat, tarawih 2-3 rakaat aja semalam tok ya. Pembukaan sekaligus penutupan. Iya, kalau imamnya lambat, alah, ini jalan, mau tarawih jalan, ning dilik sing cepet lik. Gitu ya. Nyari yang konyol itu. Kenapa? Di mana bedanya? Kalau sahabat dulu sudah cintanya mentok kepada Rasulullah. Bahkan nyawanya begitu diajak perang. Besok mau perang Uhud, daftar. Itu padahal sudah positif ngantar nyawa sudah. Kalau tembak sekarang bisa-bisa sembunyi sudah dari jarak jauh. Kalau dulu tidak bisa sembunyi perang, dia pegang pedang sudah. Kalau sudah daftar perang, positif sudah. Positif ngantar nyawa sudah. Ya ngacung masih. Sampai ditolak. Kenapa begitu? Karena yang ngajak orang yang paling dicintai. Coba saya dengan sampean misalnya. Presiden, besok ikut perang. Gimana sampean? Gudit-guditan. Iko disilek. Lah kamu bagian logistik. Ya, ini kan begitu. Kenapa? Ya karena tidak ada setrum di hati, tidak ada setrum. Karena yang ngajak bukan orang yang kita cintai. Kenapa? Orang dulu itu Sayyidina Umar tidak sholat asar sekali. Itu tidak sengaja, bukan sengaja. Kalau kita tidak sholat asar berjamaah kan sengaja. Ini Sayyidina Umar tidak sengaja. Masuk ke kebunnya sudah siang, habis sholat duhur itu lihat kebunnya. Kebunnya lebar, jalan-jalan. Dulu kan tidak ada speaker, hanya mengadakan adzannya Sayyidina Bilal. Gitu kan. Jadi mungkin tidak kedengeran, ke kebunnya tidak kedengeran. Sehingga Umar ini keluar, tiba-tiba berpapasan dengan orang yang dari masjid. Tanya, loh dari mana? Sholat asar. Loh sudah sholat asar? Ya. Loh kamu? Ya Allah, gara-gara lihat kebun, langsung ngadep ke Rasulullah. Ya Rasulullah, gara-gara lihat kebun, separuh kebun saya infakkan. Gara-gara tidak sholat asar sekali, penyebabnya lihat kebunnya, separuh diberikan sama negara lah katakanlah. Sekarang, Umar sekarang, lihat kebunnya, berapa kali bablas sholat, ya tidak disedekah-sedekahkan ya. Hasilnya tidak naruh di kota, tidak ada. Kan gitu kan. Kenapa sampai begitu? Tanah ya. Separuh. Masya Allah. Ini kenapa mereka? Karena mereka sudah cintanya mentok kepada Rasulullah. Yang ada di benaknya Rasulullah. Habis sholat ketemu gini, pulang ke rumahnya, sudah ada istri. Ini kangen lagi ke Rasulullah.
Sebagaimana yang sering sampean mungkin dengar dari para penceramah, ustadz, para habaib, para kiai. Sauban ini ditinggal sebentar tidak ketemu Rasulullah, ngadep ke Rasulullah, ya Rasulullah, pucat langsung mukanya. Ditanya sama Rasulullah, kenapa pucat, sakit tah? Enggak ya. Kok urusan kamu? Enggak makan tah? Enggak. Kenapa? Kangen ke jenengan. Di dunia saya kangen ke jenengan. Saya berpikir besok andai saya masuk surga, tentu surga saya dengan jenengan tidak sama. Bagaimana kalau saya tidak berjumpa dengan jenengan? Di dunia saya tidak berjumpa, di akhirat apa yang kalau saya tidak berjumpa dengan jenengan? Yang di benaknya cuma bagaimana tidak bersama dengan Rasulullah. Sampai kurus gak bisa makan. Saya sampean kan dipikiri bagaimana ini sukses. Bagaimana rekening bertambah. Bagaimana ada tetangga beli mobil, saya bisa target itu. Tahun depan saya harus bisa beli mobil itu juga. Kan begitu. Tidak ada. Bagaimana besok kalau tidak bersama dengan Rasulullah? Bagaimana kalau saya tidak bersama dengan jenengan ya Rasulullah besok di akhirat? Rasulullah terdiam, tidak bisa jawab. Ya seperti biasa, Nabi kalau sudah tidak bisa jawab, Allah turun tangan, ngirim Jibril untuk menjawab keluh kesahnya daripada sahabat Sauban. Apa ayatnya yang turun? Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Masyaallah ini. Siapa orang yang taat kepada Allah, taat kepada nabinya. Nah, taat ini luas pengertiannya ya. Baik, sementara taat kepada Rasulullah, taat kepada Allah dan Rasulullah. Orang seperti itu akan dikumpulkan dengan para nabi. Bukan kita ngumpul, kita dikumpulkan. Beda orang ngumpul dengan dikumpulkan. Sekarang saya kan ngumpul ini. Saya sampean kan ngumpul, inisiatif sendiri kan begitu. Loh ini kita, misalkan ada presiden, kita dipilih sini, dikumpulkan, disuruh duduk sama presiden. Begitu gitu. Besok dikumpulkan oleh Allah, Allah yang berkehendak. Sini kamu kumpul sini, duduk sini dengan golongan para nabi. Insyaallah. Dengan golongan di mana di situ kumpul para siddiq, para sahabat, para syuhada, orang yang berjuang membela agamanya Allah Subhanahu wa taala. Terus para soleh, orang-orang soleh. 4 macam manusia ini yang kita pinta setiap sholat. Cuman sedikit orang yang bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Iya kan? Buktinya kita di dalam sholat minta ihdinas siratal mustaqim. Beri petunjuk saya jalan yang lurus ya Allah. Jalan yang lurus yang seperti apa? Diteruskan dalam ayatnya, siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Siapa orang yang sudah diberi nikmat oleh Allah? Umurnya, manfaat, detik demi menit, menit demi menit, jam demi jam. Usianya, manfaat. Hanya diisi dengan ibadah. Tidak ada maksiat. Orang-orang soleh. Golongan para nabi, para syuhada, siddiq, para syuhada, para soleh. Ya galak golongan kiai yang wafatnya itu Masya Allah, orang yang takziah begitu. Gampangnya kita minta sama Allah, ya Allah jadikan saya seperti mereka. Gampangnya begitu. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jangan saya jadikan seperti orang yang telah engkau benci ya Allah, engkau musuhi ya Allah. Siapa orang yang dimusuhi? Ya sudah dicontohkan, diabadikan. Abu Lahab, Abu Jahal, abu-abu yang lain, gitu. Fir'aun, Qarun. Ini orang 4 macam orang ini yang abadi di neraka. Gampangnya saya jangan jadikan seperti itu ya Allah. Makanya amin, kabulkan ya Allah. Tapi di dalam realisasi sehari-hari kita ingin jadi kumpul sama orang soleh, minta dikumpulkan besok orang soleh. Tapi di dalam kehidupan sehari-hari kita tidak pernah kumpul sama orang soleh. Sowan aja tidak pernah. Nah gitu saja. Padahal di dalam sholat minta, tapi kayak seperti ini gampangnya.
Dalam doa, ya Allah, sampean ngelamar saya kepengen kerja di Bosua, ya Allah, jadikan saya karyawan Bosua, ya Allah. Tapi tidak pernah main ke sini, tidak pernah marek sama pejabat-pejabat yang ada di sini. Ya kan mustahil orang itu. Tapi dalam doanya minta Bosua, tapi dia tidak pernah lobby di sini. Kira-kira begitulah. Ya tato, saudara. Kita besok di hari minta dikumpulkan sama orang soleh, minta dikumpulkan sama orang-orang para nabi, kan gitu. Orang soleh ini kumpul sama nabi sudah. Orang soleh ini seperti yang di TV ya, yang gampangnya yang umum lah. Seperti ya Gus Dur, seperti Ki Hashim Muzadi, seperti siapa? Arifin Ilham, ya, Syekh Ali Juber, ya, orang-orang seperti itu. Kita minta kumpul sama beliau-beliau. Kalau di Banyuwangi, kalau di sini seperti guru saya Habib Hasim yang melayat, masya Allah gitu ya, masya Allah. Wafat setelah ceramah, Habib Ali Zainal Abidin. Kita besok minta kumpul sama beliau-beliau, tapi di dalam sehari-hari kita menjauh sama orang-orang golongan seperti beliau. Ini belum mencerminkan cinta yang sebenarnya. Makanya orang dulu itu setiap malam Jumat, hari Jumat itu dijadikan ajang, seakan-akan mewajibkan dirinya untuk sowan dari ulama satu ke ulama yang lain. Wajib kayak mau. Setiap Jumat jalan dia main. Salah satu bukti orang itu cinta, kepengen kumpul sama orang soleh. Dan yang kedua manfaatnya orang kumpul sama orang soleh bisa menggugah hati. Iman kita ini kan naik turun. Dengan kumpul sama orang soleh biasanya lemas, keinginan tumbuh lagi. Masya Allah, sholatnya iya, kepengen sholat lagi. Tapi kalau kumpul sama orang yang sering duduk di kafe, mau sholat malas, kok enak nyanyi-nyanyian ini. Akhirnya coba ngetes satu lagu, pas enak-enak mau nambah lagu, adzan. Wes engkau presek sebentar. Hanya kan begitu kita. Berapa banyak orang yang seperti itu, yang awalnya dia menjadi takmir masjid, tukang adzan di masjid, hanya berusia berapa bulan bergeser lagi, kembali kepada dunianya. Kenapa? Karena tidak pernah ngumpul sama orang-orang soleh. Ini kalau ingin kita membuktikan cinta kita kepada Rasulullah, kumpulono. Makanya Tombo Ati itu yang ngarang syairnya ya, yang ngarang kalimatnya itu bukan siapa? Silit Berintis itu. Ya. Bukan OP ya. Bukan OP itu. Silit Berintis itu. Ya. Salah, diguyu. Salah. Ya. Ya, itu bukan karangannya OP itu, bukan karangannya OP yang ngarang lagunya, yang ngarang syairnya itu nggak kalimatnya siapa? Seorang ulama besar, Syekh Ibrahim Al-Khawwas namanya, rahimahullah. Wali yang ngarang, jelas sampai kepada kita. Kata-katanya sesuai dengan Al-Quran dan manfaat. Kumpulono, siapa orang yang ingin sembuh hatinya, obat hatinya ini, supaya tidak sakit hati kita. Hati kita ini sakit loh. Banyak yang sakit. Fi qulubihim marad. Ketika badan kita ini sakit, kita cepat-cepat nyari dokter. Ya tidak tanggung-tanggung beli obat yang paling mahal, kepengen sembuh. Tapi giliran hati kita yang sakit, jarang orang cari langsung obatnya. Tenang-tenang saja. Apa hati kalau sakit? Dengki. Lemes, sudah mau hadir pengajian, males. Ada pengajian, diumumkan sama Mas Aziz, pengajian, pengajian maning, Ustadz Badri maning. Ini sakit hatinya sakit. Mau sholat dengar adzan, aduh adzan maning ini. Itu sakit sudah, sakit. Fi qulubihim marad dalam Al-Quran. Apa obatnya kata Syekh Ibrahim Al-Khawwas? Nah, pertama, maca Quran, membaca Al-Quran, direnungkan maknanya. Nah, untuk merenungkan maknanya ini yang bahaya, perlu guru. Tidak cukup di YouTube itu, tidak cukup di mana? Di Google. Kalau kita tidak punya dasar,
memaknai sesuai dengan di Google, bisa-bisa melenceng kita. Melenceng. Karena Al-Quran ini harus tahu asbabun nuzulnya. Tidak bisa diartikan sesuai dengan artinya, tidak bisa. Ya ada juga yang sesuai dengan artinya, tapi lebih banyak yang harus tahu sebab musababnya turun. Kenapa turun? Ini seperti ini, seperti yang saya sampaikan. Wa may yuti'illah war rasul. Ini sebab ayat ini turun gara-gara Sauban ini tanya sama Nabi. Dapat kita bayangkan maknanya kan sudah pasti ngerti. Oh besok orang yang akan bersama Rasulullah, orang yang cinta sama Rasulullah pasti bersama Nabi. Maknanya sudah jelas sudah, karena sudah sebabnya kita tahu. Kalau sebabnya tidak tahu, akhirnya meraba-raba pikiran kita. Gitu. Ini yang bahaya, yang banyak pertengkaran di tengah masyarakat gara-gara yang membaca, mengkaji Al-Quran hanya dengan kemampuan akalnya, tidak ada guru yang menuntun dirinya, sehingga maunya Al-Quran ini maknanya ke barat, kita yang terbatas otaknya mengartikan Al-Quran ini ke timur. Itu penyebab banyak di medsos tukaran. Nah ini jamaah sekalian. Sehingga apa yang pertama? Baca Al-Quran, direnungkan maknanya. Ketika kita sudah ngerti, bukan tadarus tok, direnungkan menjadi obat. Yang kedua, selalu berkumpul dengan orang-orang soleh. Ya, selalu kumpul dengan soleh. Ini baca Al-Quran merenungkan artinya jarang sudah kita. Kalau bacanya sering, saya lihat di sini kalau mau pengajian teman-teman ini datang ambil Quran, menunggu qomat. Sudah kalau bacanya oke, tapi kan tidak direnungkan maknanya. Berarti coret, belum masuk. Kumpul sama orang soleh setiap harinya sampai kerja, ya kan? Berarti belum pernah suan ke para alim, para orang soleh. Terus kalau sholat malam mungkin banyak yang melakukan di waktu malam, sholat di waktu malam. Itu beda itu, masya Allah. Itu tempatnya orang yang benar-benar ikhlas. Kalau orang sholat asar mungkin karena tuntutan kantor, sholat isin sholat. mungkin kayak gitu. Ya, saya dulu ada seorang pejabat di sini, dia kalau pengajian saya tidak pernah datang. Suatu ketika saya pengajian, atasannya datang. Saya guyon, tidak ngerti kalau dia bawahannya. Saya bilang, ini loh Pak, pengajian saya tidak pernah hadir. Langsung malamnya ke rumah bawa roti. Ustaz, itu atasan saya, sampai kok ngelapor begitu. Saya ini dapat nilai jelek saya Ustaz. Ya gimana? Ya tolong sampaikan ini selalu hadir kalau di sana. Disogok roti saya. Ya Allah. Nah, kan gini. Dia berangkatnya mungkin karena atasan, karena apa. Tapi kalau tengah malam, siapa yang tahu? Ketika orang bangun tengah malam, itulah orang-orang yang hakiki imannya hebat. Bukan karena siapa-siapa, tapi betul-betul ingin berduaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang hebat. Oke? Terus untuk obat hati apa? Berzikir yang banyak. Berzikir. Zikir ini penentram hati, Saudara. Besok katanya Nabi, orang yang usianya banyak, hari senggangnya banyak, tapi tidak dipakai untuk berzikir lisannya, besok di hari kiamat akan menyesal orang itu. Bahasa gampangnya, seandainya tahu saya ya, kan lebih bagus dikiran daripada muka HP saya ya. Berjam-jam buka HP itu, gua ketawa sendiri. Andai dipakai baca Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, atau la ilaha illallah, la ilaha, sambil senderan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Betapa hebatnya kita mengumpulkan pundi-pundi rekening kita yang akan kita bawa menuju Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita masalah harta kita bersemangat untuk menumpuk rekening uang agar supaya kita menjadi orang yang lebih kaya. Tahun besok saya target harus punya uang
1 M. Target kita. Sudah memompa diri kita untuk semangat siang malam untuk mencari uang. Tapi giliran untuk sangu yang akan kita bawa mati. Kenapa kita tidak pernah bersemangat untuk mengumpulkan pundi-pundi sangu yang akan kita bawa mati? Buktinya, kita diam banyak. Ayo lebih banyak kemat-kemut bibir kita apa dengan buka HP? HP. Coba andai kita bawa baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Masya Allah. Orang yang membaca la ilaha illallah 1 kali dipanjangin, dosanya sudah diampuni oleh Allah. Kalau baca 2 kali, keluarganya diampuni. 3 kali, tonggonya diampuni. Bagaimana kalau terus kita la ilaha illallah, Masya Allah. Tapi bibir itu tidak pernah terucap di dalam kehidupan kita. Andai kita waktu senggang kita ini baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, baca sholawat yang pendek saja, atau sallallahu ala Muhammad, mungkin itu yang paling terpendek. Allahumma sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu. Setiap sholawat 1, malaikat 10 kali mendoakan kita. Ampuni dosanya ini ya Allah, kabulkan hajatnya. Ampuni, kabulkan hajatnya. Ampuni, kabulkan hajatnya. Ampuni, kabulkan. Kalau kita terus terucap sholawat berapa sampai 1000, berapa ribu kali malaikat sudah mendoakan kita. Masya Allah. Tapi itu tidak pernah terucap dari bibir kita. Sebagai bentuk mahabbah, sebagai bentuk cinta, pembuktian cinta kita kepada Rasulullah tidak terbukti masih. Ini saudara, Allahumma shalli ala Muhammad. Ini. Jadi bukti cinta kita kepada Rasul ya harus seperti ini, sauban sampai kurus. Begitu jumpa Rasulullah, terus ikuti Rasulullah, diikuti terus, ditiru terus. Mau apa tidak tanduk Rasulullah, ditiru semua. Kalau tidak bisa niru, menyesal mereka para sahabat. Kenapa? Karena akan semakin kumpul sama Nabi Muhammad SAW. Kita besok ini nikmat yang terbesar besok ketika di sorga bisa melihat Nabi, melihat Allah dan Nabi. Andai kita masuk sorga, kita belum tentu melihat Nabi, saudara. Sorganya kelasnya beda, kelas ekonomi, kelas biasa, VIP, VVIP. Ya, kalau kita hanya sekedar masuk sorga, ini kepengen semua, Pak. Semua kepengen, tidak mungkin, tidak ada rasa kepengen, tidak mungkin. Semua kepengen jumpa. Tapi kelas kita yang menghalangi, yang menjadi tabir, sehingga kita tidak melihat Rasulullah besok. Nah ini. Dan kita ini, barokah doanya Nabi, pasti masuk surga. Pasti saya sampean ini. Yang sholatnya husuk, tidak husuk. Pokoknya baca la ilaha illallah syahadat, sudah positif. Barokah doanya Nabi. Nabi ketika susah didatangi sama Jibril, diperintah oleh Allah. Jibril datangi situ Nabi itu. Kenapa susah? Ya Rasul, kenapa susahnya? Apa kata Nabi? Saya tidak kepengin. Yang saya pikirkan adalah umat saya tidak kepengin umat saya masuk neraka. Wallahi ya malaikat, sampaikan kepada Allah, la arda wa wahidun min ummati finnar. Saya tidak ridho satu umat saya saja nyelam di neraka, saya tidak ridho. Masya Allah. Sampaikan kepada Allah, ya Rab, ternyata Nabi Muhammad ini susah karena mikiri umatnya takut masuk neraka. Apa katanya Allah? Sampaikan kepada Muhammad ya, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Surat Duha ini. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Sampaikan kepada Muhammad apa yang menjadi keinginannya, semuanya saya kabulkan. Artinya semua umatnya saya masukkan ke surganya Allah. Mendengar jawaban Allah, wala sawfa yu'ti karabbuka, sujud Nabi Muhammad, bersyukur. Jadi saya sampean ini pasti masuk surga. Cuman ini ada komanya ini. Nah, jangan tersenyum dulu. Ya enak lah, masa karyawan bawah bayarnya sama kepala? Tidak mungkin lah. Ya ada komanya dikit. Ya mampir dulu di neraka. Ya endingnya semuanya
pasti masuk surga. Cuman mampir dulu. Ada yang sehari, seminggu, 10 hari, setahun, 10 tahun. Ya kayak saya ini mungkin sehari. Kan kata saya yang pegang mic saya, mau apa sampean? Ya perkara besok saya nyelam, ya mudah-mudahan selamat. Sekarang, yang penting sekarang saya pegang mic, kan kuasa saya. Sampean mau ngomong apa? Karena kata saya, ya potongan kayak sampean ini ya setahunan lah. Kan begitu, ya setahunan. Tidak apa-apa Ustaz, setahun lah tak jalani dah setahun. Iya kalau setahun di dunia, sehari di akhirat seperti 1000 tahun di dunia. Kali 365 hari. Remek-remek. Sudah wajah berubah sudah. Bukan Mas Aziz lagi. Sudah berubah. Oh, lain sudah. Hancur. Hancur sudah. Masukkan ke surga. Umpama saya sudah lunggu-lungguan di surga begini. Kan saya masuk duluan sehari kan, sampean setahun. Oh ya lama saya sudah duduk-dudukan makan-makan enak begini, sampean baru datang. Urut teko lek. Katanya sampean remek sudah ini. Seperti itu. Ya seperti itu ya. Ya perumpamaannya seperti itulah menurut pandangan akal kita. Tapi semuanya tidak persis, sama-sama tidak tahu bagaimana. Ya kayak itulah. Hanya Allah yang tahu. Tidak bisa apa yang terjadi di alam akhirat tidak bisa dijangkau oleh akal pikiran kita yang saat ini masih hidup. Tidak bisa. Itu hanya perumpamaan saja yang sangat-sangat jauh dengan persisnya di akhirat besok, karena kita tidak pernah ngati. Ini sebagai dorongan buat kita bahwasanya bukti cinta kepada Rasulullah harus dibuktikan. Cinta kepada Rasulullah harus dibuktikan kalau kita ingin bersama dengan Rasulullah SAW. Bukti cinta kepada Rasulullah banyak. Di dalam berteman, di dalam dengan kawan. Nabi ini kalau ada makanan tidak pernah makan duluan. Selalu sahabat yang didahulukan. Ada orang bawa susu, sahabat ya. Makanan kalau dipegang Rasul barokah. Sampai yang ngasih susu suruh manggil sahabat Ashabu Sufa. Ashabu Sufa itu sahabat yang tidak punya pekerjaan, nganggur, tidurnya di masjid, nunggu pemberian sedekah dari sahabat-sahabat. Yang sekarang banyak ditiru oleh golongan apa namanya itu yang sering bawa apa namanya kompor ke masjid itu. Nginep di masjid itu Ashabu Sufa dulu begitu. Itu disuruh panggil sama Nabi. Zamannya ngasih. Jangan ya Rasul, tidak cukup ya Rasul kalau dipanggil semua 40 lebih. Cuma sedikit kira-kira ya. Tidak cukup, sudah panggil. Dipegang sama Nabi. Sampai Ashabu Sufa itu kenyang semuanya, embo sudah. Tidak habis Mas. Terakhir baru Rasulullah SAW. Ini pemimpin. Kalau ada apa-apa, Nabi terakhir. Tapi kalau ada perjuangan, Nabi di depan. Kalau masalah yang enak-enak, Nabi terakhir. Sahabat yang didahulukan, coba. Kan beda dengan kita. Kalau kita susah-susah, teman dimajukan. Kalau yang enak-enak, teman belakang. Sudah jauh sudah pembuktian kita. Jauh. Jauh. Rasulullah seperti itu. Kepada, apa namanya, kepada orang tua. Oh, jangan ditanya. Nabi orang tuanya sudah wafat. Tapi sebagai contoh kepada Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah ini ibu susuan ya, yang menyusui beliau. Di dalam diri Rasulullah ada darahnya, ada air susunya Halimatus Sa'diyah. Nabi duduk dengan sahabat, ada ibu susuan ini yang nyusoni, jalan, dipanggil sama sorbannya yang ada di kepalanya, imamah namanya, dibuka. Disuruh duduk, disuruh dudukkan, diduduki sama ibu Halimah Sa'diyah. Ini hanya ibu susuan. Hormatnya, pengagungannya bagaimana Rasulullah? Bagaimana kalau dengan ibu kandungnya sendiri? Masya Allah. Itu disaksikan dengan sahabat-sahabat. Kita dengan orang tua kita bagaimana kalau kita ngaku cinta kepada Rasul? Sebab orang sekarang di satu sisi semangat seperti sholatnya bagus.
Di perintah yang lain ini banyak orang yang ngeremehin. Sholatnya bagus, niru Rasulullah, udah pernah absen berjamaah. Oke, sudah. Tapi di perintah yang lain ngeremehin gitu loh. Di perintah yang lain mengabaikan. Ini alamat juga. Alamat bahaya. Seperti itu. Nabi, bukti cinta kepada Nabi, sholatnya, ayo sholat. Bagus. Orang tua ke orang tua Nabi bagaimana? Ini juga harus dimuliakan. Sekarang kan enggak. Orang tua sakit kadang masih sibuk. Mati masih sibuk. Orang tua ini. Gimana? Kewajiban juga. Loh, kok kewajiban juga jawabannya? Kewajiban di atas kewajiban, di bawahnya Allah, Rasulullah, hanya orang tua, titik. Tidak ada alasan lagi. Tidak ada yang bisa menandingi kewajiban kita kepada orang tua selain Allah dan Rasulullah. Hatta atasan kita, kalau kita benar-benar ingin berkumpul dengan Rasulullah, lebih bagus ngoper orang tua, ngoper pekerjaan dengan orang tua. Tapi ketika kita urusan orang tua, pekerjaan atau apa, ini bisa mengalahkan kita, ketaatan kita kepada orang tua, alamat pekerjaan itu tidak akan barokah. Tidak akan barokah. Ini saudara sebagai standar cinta kita kepada orang tua, sebagai wujud bukti aplikasi cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Renungkan kita ini. Kita ini sudah ada bukti cinta ke Rasul apa enggak? Nanti hanya kata-kata saja. Kita di sholat sudah oke nih jamaah Boswa ini, Karyang Boswa oke di sholat. Seperti sholatnya Rasulullah, berjamaah terus di sini. Tinggal cross check kepada bukti-bukti yang lain. Berteman bagaimana? Bagus Rasulullah. Solidaritasnya tinggi. Kepada orang tua bagaimana? Kepada keluarga bagaimana? Kepada anak-anak Rasulullah bagaimana? Nabi punya anak wafat namanya Ibrahim. Ya, dan juga cucu-cucunya bagaimana Rasulullah sayangnya sehingga mampu mencetak anak cucunya menjadi anak cucu yang solehin solehat, yang menjadi imam-imam di zamannya dan menjadi imam seterusnya. Kita anak-anak kita bagaimana? Kita sudah bisakah kita mendidik anak? Sudah pandaikah anak kita sholat? Sudah pandaikah anak kita ngaji? Belum terbukti cinta kita kepada Rasulullah. Kalau masih anak-anak kita tidak berjilbab, kita diam, berarti kita belum cinta kepada Rasulullah. Kalau istri kita tidak menutup aurat, kita belum cinta kepada Rasulullah walaupun sholat kita hebat. Ku anfusakum wahlikum nara. Jaga dirimu, jaga keluargamu dari api neraka. Saya sampean ini sholat, kalau melakukan ibadah dapat pahala. Kalau melakukan dosa, kita yang dapat dosa. Istri dan anak tidak dapat. Tapi kalau istri yang bikin dosa, kita suami dapat bagian. Anak bikin dosa, kita bapak ini dapat bagian dosa. Bahkan jadi sebab kita ini yang ahli surga berubah total, langsung balik arah menjadi ahli neraka gara-gara perbuatan anak ataupun istri kita. Ketika kita biarkan mereka ada di jalan yang salah. Kan ada tuh kisah yang sering disampaikan, kisah orang yang sudah positif ini mau masuk surga. Sudah tinggal buka pintu sudah surga sudah. Kartunya kartu surga sudah. Dipanggil sama malaikat. Panggil dulu, ntar. Ada orang tuh ngaku anakmu. Jeleng sik. Lihat dulu, benar tak anakmu itu? Balik, lihat, benar. Iya benar. Karena ini ya Allah, gara-gara ini saya dulu, bapak ini enak sholat, bapak ini enak di pengajian, saya bermaksiat, dia menang. Karena itu saya tidak terima, bapak harus masuk neraka dengan saya. Saya tidak disuruh, saya tidak dilarang, saya tidak dimarahi.
Saya tidak terima ya Allah, bapak masukkan juga sama saya dengan di neraka. Wurung masuk surga, balik jadi ahli neraka. Allah karim. Ini bukti cinta. Nah, ini oleh karena itu, mari kita di bulan Rabiul Awal ini mungkin di lingkungan jenengan mulut. Nah, ini renungkan, jadikan renungan. Bagaimana kita ini bisa membuktikan cinta. Kita ini masuk dalam kategori cinta temenanan kata Rasulullah atau hanya basa-basi. Karena itu monggo agar supaya lebih luas mungkin sampean punya pertanyaan, monggo. Begitu ya, dah seperti itu. Nah, mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat barakah. Sepulang dari ini, tempat kita jenengan bisa berzikir dengan sungguh mendatangkan ketenangan hati dan menambah kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Sallallahu tabaraka wa ta'ala sahabatul rasulin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih lana wa qarabatil lana fi dinina. Mal kutil sadaqa rabbi fiqna fiqhum lima. Tartadi qalan fi'lan qarmuzukil gula halalan daima wa khilatu ulaman hudha bil khair wa kullu syarr. Allahumma hdina hidak waj'al safir hidak wa la tuwallina wa sawtajan mimman khalafa amraka azza wa subhanallahi wa la haula wa la quwwata illa billah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.